Halo anak-anak, sebelum kita mulai belajar, coba yuk cek kolom deskripsi di bawah video ini. Semua yang akan saya terangkan hari ini sudah tercatat lengkap di sana, jadi kalian bisa menyimak sambil baca ya. Siap? Yuk kita mulai. Peran keluarga dalam kehidupan. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu peran keluarga dalam kehidupan. Coba kalian pikirkan, siapa saja yang ada di rumah kalian? Ada ayah, ibu, kakak atau adik? Atau tinggal bersama nenek dan kakek? Setiap orang pasti punya keluarga, walau bentuknya bisa berbeda-beda. Tapi satu hal yang sama, keluarga adalah tempat pertama kita belajar tentang kehidupan. Mengapa keluarga itu penting? Anak-anak, keluarga adalah lingkungan pertama tempat kita tumbuh dan berkembang. Disinilah kita pertama kali belajar berbicara, mengenal sopan santun, mengetahui mana yang baik dan buruk. Keluarga itu seperti sekolah pertama sebelum kita masuk sekolah sungguhan. Di sanalah kita belajar cinta, kasih sayang, tanggung jawab, dan juga nilai-nilai budaya. Keluarga juga memberi kenyamanan dan ketenteraman. Kalau suasana rumah tenang dan penuh cinta, kita jadi semangat menjalani hari, bukan? Tujuan kita hari ini? Hari ini, Bapak Guru ingin kalian bisa menjelaskan asal-usul keluarga dan sejarahnya, memahami proses sosialisasi dalam keluarga dan masyarakat, menjelaskan lokasi tempat tinggal dan perannya dalam kehidupan sosial, menyadari pengaruh keluarga dan lingkungan terhadap karakter dan gaya hidup kalian. Ayo kenali diri sendiri lewat keluarga. Setiap dari kalian punya cerita keluarga sendiri. Ada yang punya marga, seperti dalam budaya Batak atau Minang. Ada juga yang punya nama keluarga, silsilah, bahkan cerita dari zaman kakek buyut. Itu semua bagian dari sejarah keluarga. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun, artinya pohon. Nah, seperti pohon yang punya cabang, akar dan daun, keluarga juga begitu. Kita semua terhubung. Apa itu unsur sejarah? Anak-anak, untuk memahami sejarah keluarga, kita harus tahu 4 unsur penting dalam sejarah. 1. Manusia. Siapa yang mengalami atau menjadi tokoh dalam peristiwa itu? Misalnya ayah, ibu, atau kakek kita. 2. Waktu. Kapan peristiwa itu terjadi? Tahun berapa? 3. Ruang. Di mana tempat kejadiannya? Di kampung, di kota, atau bahkan di luar negeri? 4. Kausalitas. Apa sebab dan akibatnya? Mengapa hal itu terjadi? Dan apa dampaknya bagi keluarga? Apa manfaat mempelajari sejarah? Sekarang, mari kita bahas, kenapa sih kita perlu tahu sejarah keluarga dan bangsa? Edukatif yaitu kita belajar tentang nilai-nilai luhur dan pengalaman masa lalu. Inspiratif yaitu, cerita masa lalu bisa jadi motivasi untuk kita berbuat lebih baik. Rekreatif yaitu, cerita sejarah itu menyenangkan dan membuat kita lebih menghargai perjalanan waktu. Instruktif yaitu kita tahu perkembangan ilmu dan cara hidup dari masa ke masa. Contoh nyata yang bisa kalian lakukan? Tugas sederhana, tanyakan kepada orang tua atau kakek nenek kalian tentang siapa saja anggota keluarga kalian? Adakah peristiwa penting yang terjadi di masa lalu? Lalu kalian bisa menggambar bagan silsilah keluarga, dan membuat tabel sejarah keluarga seperti ini. No. Peristiwa, manusia, waktu, ruang. Bagaimana? Manfaat? Latihan 1.1. Yuk kita diskusikan. Sekarang, ayo kita bahas beberapa pertanyaan penting agar kalian makin paham. Soal 1. Mengapa kita perlu mempelajari sejarah? Karena sejarah itu seperti guru kehidupan. Kita bisa belajar dari kesalahan dan keberhasilan orang-orang sebelum kita. Kalau kita tahu bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah, kita jadi lebih menghargai kemerdekaan, bukan? Soal 2. Contoh sejarah Indonesia yang saling berkaitan secara kronologis. Proklamasi kemerdekaan, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pertempuran tanggal 10 November di Surabaya. Konferensi Meja Bundar, 1949. Peristiwa-peristiwa ini terjadi berurutan, saling terkait, dan semuanya memperjuangkan kemerdekaan kita. Soal 3. Mengapa sejarah memperkuat rasa kebangsaan? Karena dari sejarah kita tahu bahwa kemerdekaan dan persatuan itu bukan hadiah, tapi hasil dari perjuangan. Saat kita tahu betapa susahnya para pahlawan berjuang, kita jadi bangga, bersyukur, dan ingin menjaga persatuan itu. Penutup guru. Anak-anak, keluarga adalah tempat pertama kita belajar. Kalau kita mengenal asal-usul kita, maka kita akan lebih bijak dalam melangkah ke masa depan.
Jangan lupa ya, mulai malam ini coba ngobrol dengan orang tua kalian. Tanyakan siapa saja anggota keluarga besar kalian, dan apakah ada cerita menarik dari masa lalu. Tulis. Dan nanti kita bahas bersama di kelas. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Tetap semangat belajar, dan jadilah anak yang membanggakan keluarga dan bangsa. Baik anak-anak, sekian dulu penjelasan untuk season ini. Untuk lebih mendalami materi ini, silakan baca kembali buku paket ilmu pengetahuan sosial. Kalau sudah mengerti, kita lanjutkan membahas lokasi tempat tinggal.